Ada yang mau kami tanyakan yang mulia? Mengenai perkara pra peradilan ini, pemahaman kami kan perkara cepat. Kami daftar tanggal 4, mundur 3 minggu menjadi sidang hari ini, itu pun belum datang tertuntut 1 dan turut tertuntut, atau termohon 1 dan turut termohon kan dia. Sedangkan mereka begitu kami pra peradilankan mendaftar pokok perkara tanggal 18, langsung bisa sidang tanggal 25 dijadwalkan. Berarti kan hanya butuh waktu 7 hari sejak didaftar. Bukankah seharusnya perkara pra peradilan lebih cepat daripada perkara pokok atau perkara biasa kan begitu? Kami mohon penjelasan yang mulia. Jadi persidangan itu sejak sidang itu. Siap. Bahwa ada perkara pokok itu masuk. Saya pikir itu ada apakah perkara itu sudah tidak dengan ada perubahan satu bulan? Kita lihat itu kalian akan melihat bagaimana kalian akan putus perkara. Yang kami tanyakan yang mulia, mohon izin. Ya betul. Bahwa kalian akan menjawabnya di dalam putusan. Ya. Izin yang mulia, dengan segala hormat yang kami tanyakan, mengapa perkara pokok didaftar tanggal 18 sudah keluar penetapan sidang untuk tanggal 25, sedangkan perkara pra peradilan kami daftar tanggal 4 baru ke tanggal 22 hari ini, itu pun mereka tidak ada. Kenapa rentang waktunya terlalu jauh yang mulia, seolah-olah perkara pra peradilan ini perkara lambat kan gitu. Siap. Itu adalah kewenangan majelis yang menarik perkara. Siap. Itu Penetapan. Satu minggu. Kalau tidak keberatan yang mulia, boleh kami tahu nama hakim tunggal yang mulia? Oh ya. Kuasanya. Siap. Kuasanya enggak ya. Sudah. Itu tidak kepada. Siap. Delegasi. Siap yang mulia, itu masih jauh. Jadi perkara pokoknya itu justru lebih jauh lagi. Tempus deliktinya di Bali, tapi perkara pokoknya didaftar di Ciamis, artinya udah antar kota, antar provinsi yang mulia. Tapi bisa dalam 1 minggu, sedangkan ini masih dalam 1 provinsi DKI Jakarta 3 minggu kan begitu. Kalau tidak keberatan yang mulia, kami catat nama yang mulia. Ini permanen atau pengganti aja? Oke, baik. Siap yang mulia. Namanya yang mulia? Mohon maaf. Alwin. Paling. Siap paling. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik. Ya, sidangnya sudah ditutup, saudara-saudara. Akan ditunda sampai tanggal 29 November. Seminggu lagi. Lalu apakah ini
apakah termohon akan datang nanti atau ada iya Bapak. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Kenal, rupanya ketua hakim ketua kenal saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sama gitu. Dia kenal, dia panggil saya. Saya akan langsung wawancara ketua tim pengacara. Jadi bagaimana ini? Bagaimana? Karena tertuntut yaitu Dirsaber Polri tidak patuh kepada hukum atau belum hadir pada persidangan walau sudah diberi waktu 3 minggu, maka berdasarkan penetapan hakim tunggal pra peradilan, sidang diundur seminggu lagi untuk memanggil tertuntut yaitu Dirsaber Polri, sekaligus memanggil juga turut tertuntut dari Jampidum, Jaksa Muda Pidana Umum, Jaksa Agung, karena mereka dua-duanya kompak tidak hadir. Kemudian tadi kita tanya mengapa ini administrasi pengadilan terdapat dualisme administrasi. Dualisme dalam arti kami mendaftar ke pengadilan itu adalah tanggal 4, malah tanggal 3 November. Tapi karena nggak selesai dikerjakan tanggal 3, lanjut ke tanggal 4. Jadi finalnya kami mendaftar di pengadilan pra peradilan tanggal 4 November 2021. Tetapi oleh pengadilan kita tidak paham apa sebabnya dirubah kita mendaftarnya menjadi tanggal 11. Kemudian penetapan sidangnya untuk hari ini. Nah, itu kami tanya tadi kepada hakim tunggal pra peradilan, mengapa ada perubahan tanggal dari tanggal 4 menjadi tanggal 11. Tetapi sesuai penjelasan hakim tadi bahwa kembali ke tanggal 4, yang benar adalah tanggal 4, sedangkan tanggal 11 itu dianggap error dari pihak jurusita pengadilan. Artinya apakah itu unsur sengaja atau karena koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, dalam hal Jaksa Agung dan Mabes Polri, kita tidak paham, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas ada 2 tanggal. Satu tanggal 4 itu yang kita resmi mendaftar ke pengadilan, satu yang versi tanggal 11. Kemudian penetapan sidang betul hari ini tanggal 22, tetapi tertuntut dalam hal ini Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri tidak hadir, kemudian tertuntut Jaksa Muda Pidana Umum dari Kejaksaan Agung tidak hadir. Oleh karena itu hakim memutuskan menunda seminggu. Kalau minggu depan dia tetap tidak hadir, maka perkara pra peradilan jalan terus. Kemudian tadi saya tanya juga kepada majelis hakim, mengapa perkara pra peradilan lambat jadi 3 minggu, sedangkan perkara pokok begitu didaftar tanggal 18 langsung keluar penetapan sidang tanggal 25. Jadi hanya seminggu. Lalu beliau mengatakan yang berwenang menetapkan hari sidang adalah majelis, kemudian bahwa itu ada perkara pokok jauh lebih cepat hanya seminggu, sedangkan pra peradilan 3 minggu, itu kembali kepada kewenangan hakim masing-masing. Jadi beliau itu yang bisa disampaikan, tetapi menurut beliau tadi bahwa seharusnya perkara pra peradilan lebih cepat daripada perkara pokok, kan begitu. Tapi awalnya sempat dibilang mungkin karena ada pendelegasian dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat sehingga butuh waktu 3 minggu. Lalu ketika saya katakan bahwa justru ini perkara pokoknya di Ciamis, antara kota antar provinsi, harusnya lebih jauh lagi karena butuh waktu 2 hari saya ke sana, kalau ke sini cuma butuh waktu 40 menit. Nah, akhirnya beliau mengatakan selain karena pendelegasian juga faktor hakimnya sendiri, kan begitu, penetapan hakim sendiri. Jadi tergantung domain hakim masing-masing. Begitulah penjelasan hakim tadi. Nah, di sini kita bisa menilai atau masyarakat bisa menilai betapa negara kita ini dikelola oleh lembaga-lembaga secara tidak benar. Harusnya kepolisian dalam hal ini Mabes Polri, Barreskrim Polri, Dirsaber Polri harusnya lebih patuh kepada hukum ketimbang masyarakat.
Jadi jangan kita selalu mengatakan masyarakat harus patuh hukum, tapi kita sendiri pun tak memberi contoh patuh hukum. Demikian juga Jaksa Agung, CQ, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, kita menghimbau orang patuh hukum, menangkapi orang dan memenjarakan atau menuntut orang supaya patuh hukum, tetapi kita sendiri pun tak patuh hukum. Nah, inilah keteladanan. Jadi negara ini butuh keteladanan, bukan kemunafikan. Kalau kita suruh orang patuh hukum, tapi kita sendiri pun tak patuh hukum, itu namanya munafik. Jadi itulah harapan kami sebagai calon pemimpin negara ini, menghimbau kepada penegak hukum, mari kita perbaiki negara ini supaya negara ini tidak pecah. Terima kasih.